Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus pengurus pengajian, Ibu Ketua dan juga yang bertugas pada sore hari ini. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Sore hari ini kita menjadi manusia pilihan Allah untuk hadir di majelis yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Ini menunjukkan bahwa kita ini hatinya punya keikhlasan yang luar biasa. Atau kata baginda Rasulullah, min jumlatil mukhlasin, golongan orang-orang yang ikhlas. Kenapa ikhlas? Buktinya apa kita ini ikhlas? Buktinya setan gak sanggup menggoda kita. Buktinya apa, Bu? Setan gak sanggup goda kita. Karena apa? Di luaran ternyata ada yang digoda. Ngapain ngaji ini, masih sibuk, masih repot, masih macam-macam. Tapi kita dipilih oleh Allah punya hati yang ikhlas. Sebagaimana tadi dibaca oleh qori kita, bahwasanya setan gak sanggup untuk menggoda orang-orang yang ikhlas. Kata Allah dalam Al-Quran, engkau silahkan mau menggoda anak cucu Adam, SK-nya sudah saya berikan. Aku berikan tangguh engkau. Setan ini gak mati-mati. Dari Nabi Adam sampai sekarang itu setan gak ada yang mati. Dikasih tangguh terus, dikasih umur panjang, dan dikasih SK oleh Allah itu untuk menggoda manusia. Bahkan tadi dikatakan di dalam Al-Quran, kejelekan, keburukan itu dibikin indah. Kemalasan, kebodohan dibikin indah, dibikin nyaman, dibikin enak. Ini sama setan. Tapi kata Allah, kamu tidak akan bisa menggoda umat manusia, yaitu siapa? Illa min ibadikal mukhlasin. Kata iblis ini, saya gak sanggup, saya angkat tangan kalau untuk menggoda orang-orang yang hatinya ada keikhlasan. Saya gak mampu, angkat tangan. Artinya apa, ibu-ibu? Bahwa sore hari ini kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan hati oleh Allah, hati yang ikhlas. Amin Allahumma amin. Mudah-mudahan ikhlas ini dijaga, dirawat, sehingga ketika ada kebaikan apapun rasanya ringan, mudah untuk kita melakukan. Amin Allahumma. Ibu-ibu jemaah pengajian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sore hari ini kita akan belajar tentang keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan di dalam Al-Qur'anul Karim, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri baginda Rasulullah itu uswah hasanah,
suri tauladan yang baik. Termasuk dalam diri pribadi Rasulullah adalah keluarga yang dibangun oleh baginda Rasulullah. Maka ketika kita ingin menciptakan rumah kita menjadi rumah yang bagaikan rumah di surga, maka mau tidak mau kita harus meniru, mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan lisannya beliau mengatakan, baiti jannati, rumahku laksana surgaku. Ini luar biasa. Kalimatnya pendek yang dibacakan, yang disampaikan oleh Rasulullah, baiti jannati, rumahku adalah surga. Mari kita bedah rumah tangga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, sehingga dikatakan oleh Rasulullah adalah surga. Yang ini merupakan contoh yang konkret, bisa kita lihat, bisa kita baca sejarahnya, dan bisa kita tiru. Kenapa? Karena Rasulullah di dalam membangun rumah tangga, Rasulullah itu manusia, istri-istri beliau juga manusia. Artinya apa? Ketika kita meniru sesama manusia, ketika kita meniru istri-istri Rasulullah yang juga manusia, insya Allah akan mudah. Beda misalnya kalau yang diutus oleh Allah sebagai contoh itu malaikat, kita susah untuk niru. Wong malaikat nggak bisa dilihat, malaikat nggak makan, gimana kita bisa niru? Masa kita makhluk manusia nggak ikut-ikutan makan? Nggak mungkin. Malaikat nggak tidur, kita juga nggak bisa untuk niru, kecuali kita ini meniru sesama manusia baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk Nabi, beliau melangsungkan pernikahan, membangun rumah tangga, yang rumah tangga Rasulullah adalah contoh teladan yang konkret bagi kita. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendidik istri-istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi selaku suami langsung dididik oleh Allah, diturunkan wahyu melalui malaikat Jibril, langsung dipantau, langsung dibimbing oleh Allah. Bahkan ketika ada sesuatu yang menjurus kesalahan, langsung diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah. Istri-istri beliau pun sama. Dalam membangun bahtera rumah tangga, didikannya ekstrim. Didikannya Allah kepada istri-istri Rasulullah itu didikannya ekstrim. Ibu-ibu baca bawa mushaf Al-Quran, bisa dibuka surat Al-Ahzab. Surat Al-Ahzab ayat 28. Ini bagaimana Allah mendidik istri Rasulullah sebagai contoh yang sempurna di dalam kita membangun bahtera rumah tangga. Sudah ketemu Bu? Surat Al-Ahzab, surat yang ke-33, ayatnya 28. Kata Allah di dalam surat Al-Ahzab ayat ini, Allah sampaikan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, katakanlah kepada istri-istrimu. Karena memang istrinya Rasulullah banyak. Istrinya berapa Bu? Berapa? 13. Kemarin pas waktu kajian Sirah Nabawiyah, istri Rasulullah 13. Jadi memang khusus untuk Rasulullah. Tapi untuk umatnya maksimal berapa? 4, nggak boleh lebih. Sebelum
zaman Rasulullah itu istrinya para nabi banyak. Nabi Sulaiman itu istrinya 1000. Berapa, Bu? Maka di zaman Islam itu dibatasi. Ini kemuliaan Islam itu dilihat dari bagaimana memuliakan para perempuan, memuliakan ibu-ibu. Jadi betul-betul kalau kita lihat bagaimana sejarah Islam memuliakan perempuan itu luar biasa. Jangan dilihat poligaminya, tapi bagaimana melihat Quran ini dari mulai dulu zaman yang tidak dibatasi punya istri sampai dengan zaman Rasulullah saja yang dibolehkan hanya 13. Kemudian umatnya atau umat Islam hanya maksimal 4. Itu pun harus ada syarat adil. Ini kan sudah luar biasa. Kalau kita zaman lihat sejarahnya bahwa perempuan awalnya itu dianggap seperti barang. Jadi kalau suaminya meninggal, itu istri bisa diwariskan kepada anak-anak. Itu zaman dulu. Makanya ini kemudian yang bertentangan dengan sendi-sendi kemanusiaan, peradaban yang tidak manusiawi dihilangkan semua. Sampai kepada satu keputusan syariat yang win-win solution, bahwasanya yang paling bagus syariat Islam menetapkan, maka kalau kita itu bisa adil boleh maksimal 4, kalau tidak adil maka dicukupkan 1. Nah, Rasulullah SAW itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nabi, qul, katakanlah, li azwajika, kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya. Ini ajaran Allah, didikan Allah kepada istri-istri Rasulullah. Katakanlah kepada mereka, in kuntunna turidnal hayatad dunya, kalau kalian istri-istri Rasulullah itu dalam membangun rumah tangga, menjadi istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orientasi hidupnya hanya ingin dunia, ingin materi, ingin kesenangan-kesenangan yang sifatnya hanya sementara, wazinataha, dan juga perhiasan-perhiasan dunia. Ini pilihannya cuma 2, mau diceraikan atau mau ingin tetap terus jadi istrinya Rasulullah, tapi harus merubah niatan orientasi hidupnya, tidak boleh materialistik, tidak boleh hanya kepentingan dunia. Jadi sampai segitunya diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dididik betul. Ini kalau model-model istri sekarang ini pasti protes. Ya, untungnya ibu-ibu bukan istrinya Nabi. Untungnya ibu-ibu bukan istrinya Rasul. Jadi ya, yang penting kita belajar dikit-dikit mendekati sesuatu yang ide. Tapi ini bahasan keluarganya Rasulullah dididik ideal. Karena apa? Karena supaya menjadi contoh. Jadi niat membangun rumah tangga saja sudah diultimatum oleh Allah. Kata Allah, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinatan. Kalau kamu orientasi pengen jadi istrinya Rasul itu karena pengen kaya, pengen kedudukan, pengen kesenangan dunia, maka kata Allah menyampaikan kepada Rasulullah, fata'alaina ummatikunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Ini ngajarkan kepada Rasulullah. Kata Allah, fata'alaina. Ini diajarkan oleh Allah langsung kalimatnya. Silahkan istri-istri kumpul ke sini. Kalau memang niatan mau diperistri Rasulullah hanya ingin kepentingan kesenangan dunia, sini. Kemudian tak kasih hadiah, tak kasih mut'ahnya atau bayarannya atau hadiahnya.
Jadi umatik kunnah itu kalau kita sering atau pernah dengar nikah mut'ah, nikah yang berbayar atau nikah yang hanya sementara, itu namanya mut'ah, hadiah. Umatik kunnah, saya kasih hadiahnya, kemudian setelah itu wa usarrih kunnah sarohan jamila, maka kemudian tak cerai dengan cara yang baik. Ini kalau orientasi niatan bangun rumah tangganya, kalau hanya orientasi dunia. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah walad daral akhirah. Tetapi kalau kalian orientasi hidupnya itu hanya mencari ridho Allah, turidnal hayat, turidna Allah wa rasulah. Jadi membangun rumah tangga ketika kita dulu itu dihadapkan wali dan suami-suami kemudian bersalaman dengan wali, mengucapkan qabiltu tazwijaha wa nikahaha, saya terima nikahnya dan kawinnya si fulanah binti fulan dengan mas kawin sekian dibayar tunai. Masih ingat Bu? Masih ingat ya? Masih ya? Itu adalah satu momen yang gak pernah lupa. Momen penting itu harus dibangun. Yang pertama kali itu adalah turidna Allah wa rasulah walad daral akhirah. Jadi niatnya harus cari ridho Allah, cari ridhonya Rasulullah, cari kebahagiaan akhirat. Nah, kalau dulu belum sempat niat ini, kita niatkan mumpung ingat. Jadi walaupun terlambat nggak masalah. Kata orang Tegal itu better late than never. Artinya apa? Terlambat nggak apa daripada nggak sama sekali. Artinya apa? Membangun rumah tangga harus diniati betul. Niatnya apa? Mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, mencari kebahagiaan akhirat. Ini wajib penting. Didikan Quran itu sampai segitu. Kepada istri-istri Rasulullah dinyatakan suruh untuk memperbarui niat yang benar. Jangan orientasi hidupnya, wah dia kaya, saya pengen jadi istrinya. Dia konglomerat, dia hartawan, dia ini orang terkenal, pengen jadi istri. Kalau niatan seperti itu karena dunia, ini sesuatu niat yang sangat-sangat buruk di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita niat dari awal itu, sekali lagi, kalau dulu belum sempat niat, kita perbarui terus niat. Karena apa? Tadi niat kata Rasulullah SAW, an-niyat nisful amal. Niat itu sendiri sudah setengah dari amal. Salah niat, salah tujuan. Salah niat, salah membangun bangunan setelah. Karena apa? Niat itu adalah fondasi yang sangat fundamental. Jadi mindset ini harus dibangun terus-menerus. Karena apa? Nanti implikasinya panjang. Ya, sekali lagi, implikasi dari niatan yang salah nanti akan banyak berbagai masalah-masalah yang sulit untuk diurai. Sekali lagi, kalau niatannya salah, ketika dihadapkan dengan problem, masalah, nanti susah untuk diurai. Tapi kalau niatan awalnya mencari ridho Allah, mencari ridho Rasulullah, mencari kebahagiaan akhirat, insya Allah apapun bentuk masalahnya ini akan mudah untuk diurai. Karena apa? Karena nggak ada orientasi tujuan membangun rumah tangga kecuali membangun rumah tangga yang diridhoi oleh Allah. Ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Allah, wa in kuntunna turidna
Allah wa rasulah wa darul akhirah. Kalau memang sudah ditata niatnya karena Allah, niatnya karena Rasulullah, niatnya karena kebahagiaan akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Janji Allah, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah a'adda, janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Kalau Allah sudah berjanji, enggak pernah ingkar janji. Yang janji Allah sendiri. A'adallah, Allah berjanji. Apa yang dijanjikan Allah? Dijanjikan lil muhsinat, bagi orang-orang yang baik. Tadi yang niatan awalnya sudah dibangun dengan baik. Jadi baru niat saja sudah disebut sebagai muhsinat, orang yang baik. Ini baru niat noto ati. Baru niat noto ati saja sudah disampaikan oleh Allah, sudah dijanjikan oleh Allah. Apa yang dijanjikan? Ajron azima, pahala aziman yang sangat agung, yang sangat besar. Ini. Jadi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi noto ati membangun rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama apa Bu? Noto ati. Jadi ditata betul, niatnya dibangun betul. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian langsung disampaikan kepada istri Rasulullah, ya nisa'an nabi. Kalau tadi yang diajak dialog itu Rasulullah, kalau ini langsung istri-istrinya Rasulullah. Ya nisa'an nabi, wahai istri-istrinya Nabi. Mayyati minkun nabi fahisyah, barang siapa yang mengerjakan dari kalian istri-istri Rasulullah fahisyatin, yaitu perbuatan yang dosa keji, mubayyinah yang jelas, yudha'if laha azabu dhi'fain, maka akan diberikan siksa 2 kali lipat dibandingkan dengan istri-istri biasa, perempuan-perempuan biasa. Jadi reward and punishment-nya luar biasa. Kalau baik, ya diberikan pahala berlipat. Kalau jelek juga diberikan punishment, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala azab dhi'fain 2 kali lipat. Jadi memang betul-betul dijaga keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatan yang jelek saja enggak boleh, apalagi sampai perbuatan perkataan. Jadi memang dibimbing, dipantau terus oleh Allah. Wa kana dzalika 'ala Allah yasira, dan bagi Allah hal yang semacam ini mudah saja. Pokoknya kalau kalian ini berbuat yang jelek, karena kalian ini adalah contoh yang sempurna, enggak boleh ada kesalahan. Sekali salah, maka ganjarannya 2 kali azab siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih, tetapi jika taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah, ta'mal sholihan, dan kemudian beramal soleh, berbuat yang baik, tu'tiha ajruha marratain, sama kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, pahalanya juga berlipat. Wa a'tadna laha rizqan karima, bukan hanya dijanjikan oleh Allah pahala yang berlipat, tetapi juga dijanjikan rizqan karima, rizki yang mulia. Jadi janjinya Allah kepada istri Rasulullah bukan rizqan kasiro, bukan rizki yang banyak. Sebab yang banyak belum tentu mulia. Yang banyak kadang melenakan,
yang banyak kadang-kadang menyebabkan kita susah, yang banyak kadang-kadang menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang dijanjikan Allah kepada istri-istri yang solehah, istrinya Rasulullah, adalah rizqan karimah, rizki yang mulia. Sedikit tetapi berkah, sedikit tetapi itu menjadi jalan ke surga. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan oleh Allah, ya nisa'in nabi, wahai perempuan-perempuannya Nabi, lastunna ka ahadim min nisa'in, tidaklah kalian seperti orang perempuan-perempuan kebanyakan. Jadi memang betul-betul tadi dijadikan sebagai contoh teladan, sehingga jangan bermodel bersikap seperti kebanyakan perempuan. Ditoto betul. Ini taqwaitunna, maka jika kamu semua ini bertakwa, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala takhdhna bil qaul, maka janganlah berlemah lembut, janganlah kalian tunduk dan bersuara yang mendayu-dayu, lemah lembut, bersikap yang mengundang syahwat dan lain sebagainya. Ini istri Rasulullah. Dari segi ucapan saja, kalau sama orang lain, ini jangan kemudian ketika sama suaminya ini kadang-kadang marahnya nggak selesai-selesai, kalimat ucapannya kadang-kadang banter-banteran omong. Tapi ketika sama orang lain di kantor atau di tempat kita kerja atau di mana saja, dengan laki-laki malah kemudian kita ucapannya lemah lembut, sopan santun. Ini salah besar. Salah besar. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ya minimal kalau ibu-ibu yang pasti bukan istrinya Nabi, bukan istrinya Rasul, minimal ini kata Al-Quran, waqulna qawlan ma'rufa, ucapkanlah dengan ucapan yang ma'ruf. Ma'ruf itu apa? Yang biasa. Jadi kalau biasa sama suami di rumah begitu, ya kalau bisa begitu di luar. Jadi jangan tadi di rumah ini omongannya kasar, di luar omongannya halus. Ini sudah menyalahi Quran, menyalahi Al-Quran. Jadi qaulan ma'ruf itu ucapan yang biasa, memang stylenya begitu. Jadi memang stylenya ibu-ibu yang kalau ngendikan halus, ya memang itu sudah stylenya, jangan dibuat. Kalau misalnya stylenya omongannya keras, ya biasa di luar juga sama, nggak usah dibuat-buat, dilembut-lembutkan, dimanis-maniskan, dibuat kemudian menjadikan orang lain itu salah paham, salah persepsi. Kenapa yang disebut di sini ditata dulu oleh Allah terhadap istri Rasulullah adalah ucapan. Ini sirriyahnya. Kenapa ucapan ini kok sampai detail diajarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena ucapan ini pintu masuknya syaitan. Jadi kalau misalnya ada keretakan rumah tangga, itu bukan karena apa-apa, tapi pintu masuknya dari ucapan. Ucapan apa ya tadi? Di rumah mungkin gak ada sopan-sopannya, sementara di luar lemah lembut, baik-baikan, berusaha untuk mendayu-dayu, suaranya
bagus kan. Sementara di rumah ini kadang-kadang tidak ada sopannya sama sekali. Ya, ini adalah pintu masuknya setan. Makanya disebutkan dan diajarkan oleh Allah, ini taqoitun. Nah, jika kamu memang orang yang bertakwa, orang yang baik, ini toto dan jaga ucapan kita. Fala takhdhna bil qaul. Jangan dilembut-lembutkan ucapannya. Kenapa? Fayaqma'alladzi fi qalbihi maradun. Sehingga membangkitkan syahwat laki-laki yang diajak bicara. Laki-laki yang bagaimana? Alladzi fi qalbihi maradun. Yang hatinya itu ada penyakit. Jadi ada perempuan yang suaranya lembut, mendayu-dayu, pikirannya sudah macam-macam. Ini jangan sampai begitu. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan yang kita hadapi laki-laki di depan kita itu tadi yang disifati oleh Allah, alladzi fi qalbihi maradun. Orang yang hatinya itu ada penyakit. Sehingga ada suara perempuan yang mendayu-dayu, suara perempuan yang lemah lembut, pikirannya jadi macam-macam. Maka istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilarang untuk bersikap, berucap dengan ucapan yang lemah lembut terhadap orang lain. Wa qulna qawlan ma'rufa. Nah, ini yang dibolehkan. Lalu kita ini mau ngomong apa? Perempuan diajarkan oleh Allah, ucapkanlah olehmu sekalian qawlan ma'rufa. Ucapan yang biasa, yang umum. Jadi nggak usah dilebih-lebihkan, nggak usah dibaik-baikkan. Ini biasa saja. Yang memang di rumah ngendikan halus, di luar halus nggak apa-apa. Pokoknya ma'ruf biasa. Sehingga apa? Tidak ada asosiasi kemudian di rumah ini keras, di luar lembut. Sehingga kalau orang ini kemudian yang diajak bicara adalah laki-laki yang fi qalbihi maradun, akhirnya menimbulkan fitnah. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi membangun rumah tangga sekali lagi dari mulai niat, sikap, perbuatan, ucapan itu betul-betul dijaga, betul-betul ini dimanage. Bahkan Al-Imam Asy-Syafi'i di dalam memberikan pelajaran untuk manage lisan kita, untuk memanage ucapan kita, sampai-sampai beliau memberikan pelajaran begini. Ini dinukil di dalam kitab Al-Azkarun Nawawiyah Imam Nawawi. Beliau menyampaikan, iklam yang bagi likulli mukallafin ayyahfadha lisana min jami'il kalam illa kalaman tazaharat masrah. Jadi kata beliau Imam Syafi'i, ini bukan kalimatnya Nabi, tapi kalimatnya Imam Syafi'i di dalam mendidik kita. Kata beliau, i'lam, seyogianya kita ini yang bagi likulli mukallafin, wajib bagi orang yang dewasa, wajib bagi orang yang mukallaf. Ya seperti kita ini kan sudah mukallaf. Mukallaf itu artinya orang yang sudah dibebankan hukum, sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram. Ini namanya mukallaf. Wajib bagi mukallaf, wajib apa? Ayyafadha lisana, menjaga lisannya, min jami'il kalam, dari semua apapun ucapan kita. Jadi ucapan-ucapan yang akan keluar dari lisan kita ini dipikir dulu. Kira-kira omong kita ini manfaat enggak ya? Kira-kira omongan kita ini ada baiknya tidak ya? Atau justru malah mempekakan telinga, menjadikan orang lain itu tersinggung, menjadikan orang lain itu enggak nyaman. Nah, dipikir dulu. Jadi ayyahfadha lisana min jami'il kalam,
menjaga lisan dari semua ucapan. Karena memang ucapan kita ini punya dampak yang luar biasa. Jadi ucapan punya dampak yang luar biasa. Dampaknya bukan hanya di dunia, tapi dampaknya sampai di akhirat. Bahkan ada kapling neraka khusus untuk orang-orang yang nggak bisa menjaga lisan. Jadi kaplingnya khusus. Pengen tahu kaplingnya orang yang di dalam neraka itu namanya neraka sakor. Neraka apa, Bu? Sakor. Itu ketika penghuni neraka sakor ditanya, "Masalakakum fi sakor?" Kenapa kamu masuk ke dalam neraka sakor? Mereka jawab, "Qalu lam naku minal musallin." Dulu kami di dunia enggak sholat. Oh, jadi sebab pertama itu tidak sholat. Walam naku nut'imul miskin. Juga kami ketika di dunia meskipun uangnya banyak, meskipun hartanya banyak, mau ngasih makan kepada orang lain rasanya berat. Ada Jumat berkah, kadang-kadang edok-edok nggak lihat. Ada orang minta-minta, kadang-kadang kita sudah tutup pintu duluan. Ada tetangga yang untuk makan susah, kita tidak ikut cawe-cawe. Nah ini yang bahaya. Itu walam nakunut aimul miskin. Orang yang terhadap orang miskin itu tidak suka berbagi makan. Nah yang ketiga, ini yang kaitannya dengan lisan. Wa kunna nahudu ma'al ghaidin. Dulu kami ketika di dunia ini senangnya ngerumpi, ngomong gak baik, ma'al ghaidin, berjamaah bareng-bareng dengan orang yang suka ghibah, suka ngomong jelek. Nah ini penyakit zaman kita. Kaplingnya sudah disiapkan, namanya neraka sakor. Mudah-mudahan kita dijaga dari neraka sakor. Amin Allahumma amin. Caranya gimana, Bu? Menjaga lisan kita. Jadi efek dominonya sampai akhirat nanti. Makanya bahaya sekali. Kita jaga lisan kita, jangan sampai kemudian kalau bahasa kita sekarang apa, Bu? Ngember. Ngember ini kenapa? Kemana-mana kemudian diceritakan, nggak boleh. Meskipun itu adalah faktual, fakta, sebaiknya informasi kejelekan terakhir di telinga kita. Terakhir di telinga kita. Jangan kita teruskan kepada telinga-telinga yang lain. Kadang kita dengar informasi, oh sebulan begini. Kemudian kita teruskan ke telinga yang lain. Yang lain juga ngomong begini. Akhirnya apa? Begininya sampai ratusan orang. Itu namanya wa kunna nahudu ma'al ghaidin. Maka jaga. Orang yang sanggup menjaga aibnya orang lain, ini dikasih hadiah oleh Allah lewat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Rasulullah bersabda, "Man satara musliman," dalam hadis yang lain, "Man satara aibal musliman," barang siapa yang menutupi aibnya muslim yang lain, satarallahu yaumal qiyamah minan nar, maka Allah akan memberikan tutup dari panasnya api neraka. Jadi kalau kita dapat informasi yang jelek, kita harusnya bersyukur, alhamdulillah informasi ini cukup berhenti di telingaku saja. Sanggup, Bu? Insya Allah. Jadi kalau kita ini betul-betul bisa seperti itu, insya Allah kita ini di dalam membangun masyarakat ini insya Allah menjadi masyarakat yang surgawi. Amin Allahumma. Jadi tentram, damai, gak banyak konflik. Karena apa? Karena masing-masing kita menjaga aibnya muslim, menjaga aibnya orang lain. Jamaah ibu-ibu yang dimuliakan
dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ya, kita dalam serawung kehidupan sehari-hari yang ngomong tetap biasa, tetapi tadi Quran mengajarkan wa qulna qaulan ma'rufa, ucapkanlah ucapan yang ma'ruf, yang biasa. Jangan dibagus-baguskan dengan orang lain atau laki-laki lain, tapi kita harus ada perimbangan. Oh, dengan suami pokoknya saya harus romantis, harus ngomongnya yang bagus, harus ngomongnya yang lembut. Kalau di luar istilahnya sudah biasa-biasa saja. Tapi dengan pasangan hidup kita ini membangun komunikasi yang baik, membangun komunikasi yang menjadikan semuanya itu ridho. Istri ridho, suami ridho. Insya Allah bahtera yang kita bangun menjadi bahtera yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin Allahumma. Saya kira itu mungkin disambung dengan tanya jawab kalau ada.